Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Sepertinya hari ini kalian bahagia sekali, ya. Lalu Bu. Ya. Baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian, ya. Apakah sudah masuk semua atau ada yang belum masuk? Ibu akan panggil satu persatu. Yang pertama adalah Zeni Ahmad Sumarsono. Hadir Bu Guru. Ya. Kemudian Muhammad Akhlis. Hadir Bu Guru. Ya. Baik. Kemudian Ahmad Solihin. Selalu hadir Bu, setiap hari. Ya. Alhamdulillah kalian hadir semua. Kalian dalam keadaan sehat walafiat. Yang pasti kalau kita sehat, maka kita akan dapat menjalankan aktivitas hari ini dengan baik. Baik kan anak-anakku semua? Ibu akan mengecek seragam kalian. Sebisa mungkin kalian harus berdisiplin, ya. Dari segi kehadiran, kemudian seragam, dan lainnya. Oke, baiklah anak-anakku semua. Silahkan kalian mengecek sekitar kalian. Barangkali di situ ada kertas. Yang cewek-cewek itu biasanya pakai tisu. Nah itu silahkan dicari. Bila ada sampah, silahkan dibuang di tempat sampah. Ibu tunggu, ya. Oke. Ya. Buang sampah dulu Bu Guru. Ya, boleh Mas Eni. Ya Bu Guru. Baik, terima kasih anak-anakku semua. Kelas sudah bersih, sudah kondusif, maka kita mulai berdoa. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Nah, silakan Mas Hafiz memimpin doa. Semuanya, duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mas Hafiz sudah memimpin doa. Semoga dengan doa ini pembelajaran kita pagi ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat. Amin. Selanjutnya Ibu akan membacakan KD yang akan kita pelajari pagi ini, yaitu tentang menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Jadi pembelajaran pagi ini menggunakan metode discovery learning, yaitu menemukan, ya. Baik, dengan pembelajaran discovery learning maka diharapkan nanti peserta didik dapat meneliti secara lebih mendalam pemahaman Quran surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31 tentang berbusana muslim dan muslimah. Tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Tujuan yang ketiga yaitu peserta didik dapat menjelaskan makna yang terkandung dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31 tentang berbusana muslim dan muslimah menggunakan IT. Baiklah anak-anakku semua, Ibu akan memberi motivasi kepada kalian. Kalian masih semangat, ya? Masih Bu. Masih Bu Guru. Nah, kalian semangat, Ibu bahagia sekali, ya. Bahwasanya kalian sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus, nah, itu harus mempunyai semangat yang tinggi, ya, karena pendidikan adalah paspor untuk masa depan
kalian ya. Jadi dengan pendidikan itu maka hari esok kalian akan lebih cerah. Jika kalian mempunyai cita-cita apapun itu harus dicapai dengan bersungguh-sungguh dan berdoa. Mengerti ya anak-anakku semua? Baiklah, sekarang kita menuju ke literasi. Itu akan menampilkan. Oke, baik. Di layar kalian sudah kelihatan ya anak-anak? Kelihatan Bu Guru. Ya, artikel ini sudah Ibu share di grup WA. Ya, sudah share di grup WA. Ini sebagai kegiatan literasi untuk menambah pengetahuan yang berhubungan dengan pembelajaran pada pagi ini. Oke, silahkan diamati, dibaca, kemudian kalian bisa menemukan isi dari artikel yang Ibu sajikan. Ibu beri waktu 15 menit ya untuk membaca dan memahami artikel. Ayo anak-anak silakan dibaca. Jangan ada yang ngantuk ya. Ini masih pagi. Harus semangat anak-anakku. Ya Bu. Ya, baik. Sudah? Waktu yang Ibu berikan sudah selesai, maka Ibu akan merefleksikan kepada kalian. Nah, Ibu akan menanyakan kepada kalian yang pertama adalah Mas Solihin. Setelah Ya Bu. Ya, setelah Mas Solihin baca tadi, apa judul dari artikel yang Ibu sajikan tadi, Mas Solihin? Baik Bu, tadi saya yang fokus saya amati adalah di itu loh Bu, yang gambar yang imut-imut itu loh Bu, yang ada di atas. Oh, Nah, jadi Mas itu Solihin yang pengertian gambar ini ya? ria sekali ini Bu, saya suka kalau ada gambar-gambar seperti ini. Tapi kalau membaca buahnya kayak gitu, wah saya itu malah sering ngantuk Bu. Tapi kalau gambar-gambar ini menarik sekali ya Bu. Oke, memang pemahaman anak itu berbeda ya. Ada yang suka melihat gambar, ada yang suka membaca buku gitu ya. Tapi tidak masalah ya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan bertanya kepada Mas Leni. Ya Bu. Kira-kira berisi tentang apa artikel yang kalian baca, Mas Leni? Hasil dari apa yang saya baca dari artikel yang Ibu berikan itu adalah berisi tentang bagaimana menjadi seorang muslim atau muslimah yang punya adab di dalam Islam, yaitu adab berpakaian Bu Guru. Bahwa muslim-muslimah itu sebagai orang muslim ataupun muslimah dalam berpakaian harus punya adab atau tata krama yang masing-masing punya batasan-batasan tersendiri, baik dari laki-laki, muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Itu yang bisa saya baca saya simpulkan dari hasil membaca saya Bu Guru. Oke, terima kasih Mas Yani, bagus sekali. Baiklah, kalian luar biasa. Jadi kegiatan literasi hari ini tentang adab berpakaian menurut Islam sudah kalian baca dan kalian sangat memahami hal tersebut. Baik anak-anakku semua, Ibu mengingatkan bahwa pentingnya kita mempelajari tentang tema hari ini, yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31 yang berisi tentang banyak perintah untuk menuntut Allah. Karena kegiatan literasi sudah selesai, share materi hari ini. Oke. Baik. Sudah kelihatan ya anak-anakku semua? Kelihatan Guru. Tema kali ini adalah berpakaian
dalam Islam atau berpakaian secara Islami. Bagaimana sih berpakaian secara Islami itu yang benar, yang bisa menutup aurat kita? Nah, ini akan ditampilkan. Kalian bisa mengamati ya tentang materi yang Ibu share, diamati, dipahami, dan kalian nanti akan bisa menyimpulkan tentang apa yang terkandung dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31 ya anak-anakku semua. Jadi Ya, Bu. Ibu sampaikan sekilas bahwasanya dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 itu berisi tentang suatu perintah untuk menutup aurat, baik itu kepada istri-istri Nabi, kemudian kepada anak-anak Nabi, dan juga wanita mukminah. Ya. Selanjutnya adalah Quran Surat An-Nur ayat 31. Nah, ini yang berisi tentang menjaga pandangan, kemudian menjaga kemaluan, serta menjaga batasan aurat. Oke. Kemudian ada ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini bisa kalian pahami. Kelihatan ya anak-anak ya? Kelihatan Bu Guru. Akan Bu. Kemudian hikmah berpakaian sesuai syariat Islam. Ini ada beberapa hikmah. Kemudian contoh yang benar dalam berpakaian Islam yang khusus untuk perempuan, kemudian laki-laki. Nah, baiklah anak-anakku semua, jadi Ibu sudah memaparkan, meng-share materi pada pagi ini. Seperti biasanya, Ibu akan selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita hari ini ya. Kita harus selalu bersungguh-sungguh dan disiplin demi mencapai cita-cita dan mencapai ridho Allah. Anak-anakku semua, seperti biasanya, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, yang mana di kelas ini ada 25 anak ya? Iya Bu Guru. Ya. Ya, akan Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Nanti kalian akan mendiskusikan LKPD yang Ibu berikan di grup WA kalian. Nah, oke. Baiklah anak-anakku semua, silakan kalian gabung dengan grup diskusi kalian dan segera kalian mulai membahas tentang LKPD yang Ibu berikan. Nah, ini ada percakapan singkat, kemudian cerita singkat, kemudian percakapan pendek. Jadi nanti sesuai kelompoknya ya. Kelompok 1 ini percakapan singkat. Nah, itu Mas Agus dan teman-temannya. Kemudian kelompok 2 tentang cerita singkat, yaitu Mas Solihin dan kawan-kawan. Kemudian yang kelompok 3 itu ada percakapan pendek. Nah, silakan dibahas Mas Denny dengan kelompoknya dan juga kelompoknya Mbak Vina. Nah, itu mulai dari bacaan 1 tadi ya. Oke, baiklah, silakan kalian mulai anak-anak. Ibu beri waktu 15 menit untuk bekerja sama ya, menemukan sesuatu dari LKPD yang Ibu sajikan. Silakan mulai, Ibu akan memantau kerja kelompok kalian. Ayo Mbak Lina. Jangan jalan-jalan, tempat di tempatnya ya. Ayo Mas Aflis yang serius ya. Yuk segera dibahas dengan kelompoknya ya.
Oke, Mas Aklis ngantuk kenapa ya? Mas Aklis itu mukanya serius banget, Bu. Iya. Lagi sakit gigi. Ini sedih atau bagaimana ya? Itu kok bingung mengartikan ya. Dari tadi kok diam saja. Atau barangkali habis diputus ya? Sakit gigi, Bu. Oh, sakit gigi. Oke, kita doakan semoga sakit giginya segera sembuh. Kalau sembuh itu nanti itu Bu Guru, itu banyak ngomong malah itu orang. Oh iya, nggak apa-apa, banyak ngomong daripada begini murung malah susah. Yang lainnya semangat, Mas Aklis memegang gini saja, bisa sedih. Ya. Oke, kelompoknya Mas ulang itu Bu. Kenapa? Itu mungkin Mas Aklis mau bilang mau izin pulang itu kayaknya Bu. Oh, izin pulang. Sebentar ya, sebentar lagi pulang kok. Ya, bentar lagi. Sabar Mas Aklis. Iya. Ya, masalah laki kok cengeng gitu Mas Aklis, jangan dong. Sakit gigi itu tak apa-apa, dinikmati aja. Iya. Betul. Punya teman-teman yang baik Mas Aklis ya, luar biasa. Baiklah anak-anakku semua, waktu yang Ibu berikan sudah habis. Maka saatnya kalian mempresentasikan dengan kelompok masing-masing yang akan diwakili oleh ketua kelompok masing-masing ya. Baik, sudah siap ya anak-anak semua? Sudah siap? Sudah Bu Guru? Ya, baik. Ini biar saya urutkan saja dari kelompok 1. Silahkan maju di depan kelas mempresentasikan hasil diskusi kalian hari ini. Tadi kelompok 1 siapa? Mas Solihin, Bu Guru. Silahkan. Mana? Saya dulu atau kamu? Oh iya Bu, siap Bu. Ini teman-teman malah tidak ada yang mau maju ini. Lagi-lagi saya ini Bu. Saja, tidak apa-apa. Oke, baiklah Bu, dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi dari teman-teman kami tadi terkait dengan masalah cerita ini, percakapan antara Mas Budi dengan Wati, di mana dalam kenyataannya Mbak Wati ini seorang tipikal perempuan yang selalu menurut dengan perintah orang tuanya. Tapi Mas Budi ternyata memiliki cara pandang yang berbeda tentang Mbak Wati terkait dengan apa yang sudah dikenakannya, yang sudah dipakai waktu keluar rumah untuk membeli minyak goreng. Mas Budi agak protes ini kelihatannya. Kok kenapa? Sampai Mbak Wati itu tidak memakai jilbab atau mukena. Padahal kemarin bahkan di hari ini tadi di materi yang sudah Ibu sampaikan itu bahwa perlunya seorang perempuan itu menutup aurat mulai dari kepala sampai ke ujung kaki, kecuali tadi Ibu memberikan pengecualian yaitu muka jangan sampai ditutup, nanti malah nggak bisa lihat-lihat nanti ya. Itu sama dua telapak tangan. Nah, menurut Mas Budi, apa yang dilakukan oleh Mbak Wati ini sebenarnya sudah baik. Tetapi kalau ditinjau dari pengetahuan bagaimana berpakaian sesuai dengan syariat Islam yang baik, berarti kurang sempurna, Bu. Kurang sempurna. Jadi ada kemungkinan Mbak Wati di hari ini karena kondisi terburu-buru, takut kalau nanti dimarahi orang tuanya, akhirnya seadanya keluar rumah. Nah, intinya dari kelompok kami menyimpulkan bahwa Mbak Wati seharusnya lebih teliti, lebih
benar-benar memahami dirinya. Kalau di dalam Al-Quran, di dalam ajaran Islam itu sudah jelas sekali ada perintah untuk menutup aurat bagi laki-laki maupun perempuan itu ketika sama mahram dengan tidak mahram itu ada perbedaan. Tetapi ternyata Mbak Wati tadi merasa agak terledor, Bu. Oke, terima kasih. Itu yang saya sampaikan dari kelompok 1. Oke, terima kasih Mas Solihun, bagus sekali dari kelompok 1. Kemudian Ibu persilakan kelompok 2 untuk presentasi. Kelompok 2. Kelompok 3 dulu Bu, saya dulu Bu. Oke. Kelompok satunya ketuanya lagi sakit gigi. Oke, bisa. Ya silakan Mas Yeni. Langsung saja. Silakan Mas Yeni untuk presentasi. Ya, untuk kelompok 3 hasil dari diskusi kami adalah bahwa dalam percakapan pendek antara Herman dan Adi, di situ Herman menanyakan dari mana si Adi itu. Lalu Adi menjawab bahwa Adi itu baru saja selesai berenang di kolam. Ya, kolam renang bukan kolam ikan, Mas Solihun. Ya, kolam renang. Ada, Pak. Terus Herman menanyakan kenapa masih memakai pakaian renang. Karena si Adi ini masih menggunakan pakaian renang. Artinya pakaian renang yang ketat, tentunya yang begitulah Bu Guru, gak enak. Nah, yang begitu, terus pendek di atas lutut, biasanya untuk laki-laki semacam itu, ya. Terus Adi menjawab karena masih terburu-buru, jadi karena terburu-buru ditelepon sama ibu, jadi lupa masih menggunakan pakaian renang saja. Cuman dari hasil itu kami berpendapat bahwasanya Adi ini termasuk seseorang yang mungkin teledor, ya, teledor, suka terburu-buru di dalam menjalankan suatu perbuatan, tidak sadar. Salah satunya adalah tidak sadar dia itu masih menggunakan pakaian renangnya, artinya di mana pakaian renang tersebut tidak sesuai dengan syariat ketentuan agama Islam bagi muslim, di mana aurat muslim itu kan dari anggota tubuh dari pusar, ya, antara pusar sampai lututnya, ya. Jadi karena terburu-buru dia lupa, tapi apapun itu ini adalah bentuk keteledoran daripada si Adi. Dan untuk Herman ini merupakan suatu teman yang cukup baik. Dia mungkin sifatnya bertanya, tapi sebenarnya adalah mengingatkan kepada Adi agar Adi tidak teledor lagi. Tapi ini cukup cara yang baik yang dilakukan oleh Herman, yaitu dengan cara bertanya mengapa pakai baju renang. Padahal sebenarnya tujuannya adalah untuk mengingatkan kepada Adi, karena sesama umat Islam saling mengingatkan. Begitu Bu Guru yang bisa kami sampaikan hasil diskusi kami dengan kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih Bu Guru. Oke, baik Mas Jeni luar biasa beserta kelompoknya, kalian memang hebat. Baiklah anak-anak semua, diskusi pada pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Kemudian setelah pembelajaran kali ini, Ibu harapkan kalian bisa menerapkan Quran surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31 ke dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku semua, dari mulai kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah presentasi semua,
dan hasilnya luar biasa, Ibu sangat bangga. Oke, Ibu lanjutkan lagi bahwasanya dalam pembelajaran kali ini banyak sekali yang kita dapatkan, terutama tentang batasan-batasan aurat, yang mana tadi aurat laki-laki itu dijelaskan di dalam hadis auratul rajuli ma baina surrati wa rukbatihi, ya. Jadi aurat laki-laki itu antara pusar sampai lutut. Kemudian aurat perempuan seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, jadi paham ya anak-anak ya? Kemudian kalian mengetahui dasar hukum yang menjelaskan tentang perintah untuk menutup aurat. Tadi dijelaskan dalam Quran surat apa anak-anakku? Al-Ahzab, Bu Guru. Al-Ahzab, Bu Guru. Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Kemudian jadi dalam Islam terdapat panduan tersendiri dalam berpakaian. Setelah pembelajaran kali ini bisa digali kembali, kalian bisa membuka-buka buku paket kalian yang sudah Ibu bagikan, bisa mencari di Google sebagai pendukung agar supaya pengetahuan kalian tentang Quran surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31 menjadi lengkap. Kemudian kalian sudah di tahap terakhir pembelajaran, ya. Ibu ulangi kembali, semoga kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian keluar rumah memakai pakaian yang sopan, yang sesuai dengan syariat Islam, yang laki-laki maupun perempuan. Baiklah anak-anakku semua, Ibu mengingatkan kembali betapa pentingnya protokol kesehatan, karena tidak bisa dipungkiri bahwa kita sekarang itu hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Tetap menjaga kesehatan, kemudian makan bergizi, ya. Ya, Bu. Kemudian istirahat yang cukup. Kalau malam jangan keluar, yang laki-laki ya, di rumah saja. Ya, Bu. Kemudian jangan lupa tersenyum, ya, karena tersenyum ini adalah resep menuju sehat, ya. Jangan lupa tersenyum, kemudian selalu bahagia ya anak-anak ya. Ibu akan mengingatkan bahwa pertemuan minggu depan itu kita akan membahas tentang bagaimana tata cara berpakaian bagi laki-laki dan perempuan. Jadi nanti akan kita bahas. Sebelum pertemuan akan datang, maka kalian nanti belajar di rumah, buka buku paket, buka Google. Nah, itu akan menambah wawasan kalian. Jadi besok dalam pembelajaran itu kalian sudah siap. Mengerti anak-anakku semua? Mengerti, Bu Guru. Baik, terima kasih. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita terlebih dahulu berdoa supaya yang kita lalui tadi bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Amin. Silakan wakil ketuanya menyiapkan ya, biar bergantian. Monggo anak-anakku. Di tempat duduk siap, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih anak-anakku semua. Jangan lupa bahagia, jangan lupa tersenyum. Akhirnya Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.